Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala, Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-24 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idza dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadhalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Sampai di situ. Setelah dalam ayat yang lalu diakhiri dengan sumpah, yaitu ayat ke-23, fawarabbis samai wal ard. Aku bersumpah, kata Allah, demi Rabbnya langit dan bumi. Innahu lahaqqun. Ini ayat terakhir. Bahwa sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu atau kepada kalian setentang hidup kembali setelah mati, setentang dikumpulkan, dihisab, disidang, diadili, lalu diberi pembalasan, setentang rezeki yang telah dijamin dan diatur, ada yang dilapangkan, ada yang dibatasi, itu semuanya adalah hakun, sesuatu yang benar, yang pasti, sebagaimana pastinya, benarnya apa yang kamu ucapkan dari kata-katamu. Itu ayat terakhir. Intinya, apapun yang Allah janjikan, karena Allah itu Maha benar. Al-Haq dalam salat malam, salah satu yang dibaca Nabi adalah wa'dukal haqq, antal haq, engkau adalah benar, kebenaran, dan janjimu juga benar. Kira-kira itu ayat lampau. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-24. Kata-kata hal ataka. Kata beliau, ulama-ulama yang kita mulia, yang kita hormati dalam kitab-kitab mereka, hal di sini memfaedahkan kepada memancing keingintahuan dan kepenasaran agar mereka antusias di balik apa pertanyaan itu, ditashwik wa tafkhim. Sama dengan kecil orang awak, misalnya kita mengecek ke seorang, "Hai, lai tahu ndak si anu?" Lai tahu ndak itu bukan minta dijawab, tapi untuk memancing ke ingin tahuan ada apa dan kenapa.
sehingga orang penasaran, menimbulkan keingintahuan. Ini tasywiq. Kira-kira itu bahasa awalnya. Di sini hal ataka hadithu Ibrahim, hadithu daifi Ibrahim al-mukramin. Mula-mula diarahkan, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataka, hal ataka diterjemahkan di sini, sudahkah sampai kepadamu? Hal adakah sudah ataka datang sampai kepadamu? Muka Nabi Muhammad. Itu untuk tasliyah, untuk hiburan bagi beliau, bujukan dia juga. Hal ataka, sudahkah datang kepadamu, kepada engkau ya Muhammad? Mula-mulanya apa itu? Daifi Ibrahim al-mukramin, tamu. Tamu Nabi Ibrahim al-mukramin, yang dimuliakan. Ada beberapa hal petunjuk dalam ayat 24 sampai seterusnya. Yang pertama, tentang tamu yang datang. Kemudian tamu yang datang itu tidak dikenal, sampai-sampai Nabi Ibrahim pun juga tidak kenal. Yang ketiga, bagaimana penyambutan Nabi Ibrahim terhadap tamu, sehingga beliau pun digelari adalah bapak tamu. Beliau sangat memuliakan, menghormati dan senang dengan tamu. Kemudian ucapan salam yang berbeda. Tamunya mengatakan salama, beliau mengucapkan salamun. Dari segi bahasa berbeda, kedudukan masing-masing kalimat. Lalu kemudian suguhan yang beliau berikan, hidangan yang beliau berikan, dan cara beliau menyelinap pergi meninggalkan tamu, supaya tamu jangan tahu beliau pergi ke belakang menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian sang tamu tak dikenal oleh Nabi Ibrahim bahwa itu malaikat. Lalu berapa jumlah malaikat? Kemudian bisyarah, kabar gembira yang disampaikan tamu. Kemudian bagaimana istri beliau Sarah menunjukkan ketakjuban dan keheranan ketika dikasih kabar gembira bahwa dia yang sudah berumur tua, mandul semenjak muda, akan mendapat anak, sehingga dia tampar pipinya. Dalam ayat lain dikatakan ata'jamina, apakah engkau merasa heran, dan seterusnya. Kemudian ada kabar pertakut. Kedatangan tamu itu di samping bisyarah juga mengasih kabar bahwa mereka akan melanjutkan perjalanannya menuju kampung negeri Nabi Lut, untuk ditimpakan kepada mereka azab, karena mereka di kampung itu salah satunya laki-laki jatuh hati ke pria. Padusi nak laku. Kecil orang kini namanya pelangi. Dawak pelangi dulu kan nyanyi, kini pelangi kiranya lambang. Itu ndawa ada nyanyian pelangi-pelangi lambang orang. Mari kita coba pahami satu-satu. Pertama, tadi sudah kita awali hal ataka. Namanya memancing keingintahuan. Karena memang manusia ini kepo. Ingin tahunya luar biasa. Bahkan kalau makin dilarang makin ingin tahu. Dan itu adalah lawak. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim. Daif, sudahkah datang kepadamu Muhammad daif, tamu. Tamu Nabi Ibrahim al-mukramin, yang dimuliakan. Disebut mukramin, yang dimuliakan di sini. Ya, Nabi Ibrahim kan tidak tahu asal tamu yang malaikat. Di sini disebutkan mukramin.
Disebut mukramin oleh Allah karena ini adalah malaikat-malaikat spesial. Tidak sembarang malaikat yang Allah beri tugas. Karena malaikat itu juga mempunyai kedudukan dan peringkat derajat di sisi Allah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir ada nanti namanya malaikat Al-Karubiyun. Malaikat-malaikat istimewa, tokoh-tokoh malaikat, pemimpin-pemimpin malaikat namanya Al-Karubiyun. Malaikat juga punya sayap-sayap, uli ajniha. Sayap-sayap mereka menentukan kedudukan mereka. Ada sayap 2, 3 dan seterusnya, bahkan ada yang lebih 600 sayap. Nabi Muhammad pernah melihat Jibril dalam sosok aslinya 2 kali. Pertama ketika beliau sedang berada di gua. Jibril mengembangkan sayap-sayapnya yang lebih 600 itu gelap dunia. Yang kedua ketika di Sidratul Muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Di Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Juga beliau melihat sosok asli Jibril itu di Sidratul Muntaha. Ibrahim, Jibril mengembangkan sayapnya lebih 600. Nah, kita tidak tahu sayapnya bagaimana nih. Dan kita tidak diberitahu. Nah, diriwayatkan bahwa makin banyak sayap malaikat, tanda kedudukannya makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa saja malaikat yang paling tinggi kedudukannya ada disebutkan. Makanya ulama-ulama berbeda. Tetapi yang jelas ini namanya mukramin, malaikat-malaikat istimewa, malaikat-malaikat yang dimuliakan datang sebagai tamu ke tempat Nabi Ibrahim. Berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan 3, ada yang 12, macam-macam. Dalam kitab tafsir yang saya bawa ini 3 di sini. Tapi wallahu alam. 3-nya siapa? Ya Jibril, Mikail, Israfil. Biasanya ini trimurti malaikat. 3 malaikat yang selalu sering disebut. Jibril, Mikail, Israfil. Tetapi di sini tidak disebutkan berapanya. Makanya ulama kita berbeda. Berapa jumlahnya datang? Kan ini lebih 1. Sebab kalau 1 malak, kalau banyak malaikat. Di kita kan cie 2, 3 namanya malaikat. Kalau itulah populer dah sebut istilah malaikat. Malaikat tu banyak. Tapi kalau 1 malak seperti malakul maut, cie. Qul yatawaffakum malakul mauti, cik. Tapi kalau banyak mala, wa idh qala rabbuka lil malaikati, banyak. Nah, yang datang ke tempat Nabi Ibrahim tidak tahu. Setiba di tempat Nabi Ibrahim 2, idza dakhalu alaihi faqalu salama, ketika malaikat itu dakhalu, ayat 25, mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu malaikat itu mengucapkan salam. Idza dakhalu alaihi, yakni ketika dakhalu mereka masuk. Di sini sudah banyak dakhalu, mereka masuk, menemuinya, menjumpainya ke rumahnya Nabi Ibrahim. Faqalu, lalu mereka mengucapkan salama. Salama, kata para ahli bahasa, kita cuma baca-baca ini. Salama itu objek. Kalau kita bahasakan kita, kami ucapkan kepadamu salam. Bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, assalamnya dahulu.
Kalau ini ada kata-kata sebelum salama, karena dia objek. Sementara jawapan Nabi Ibrahim qala salamun. Salamun. Nabi Ibrahim berkata salamun. Lebih luas, lebih mencakup. Artinya salamun, salam itu keamanan, kesejahteraan, kedamaian, kesentosaan untuk kamu selama-lamanya, salamun. Tapi kalau salama, aku ucapkan untukmu salam. Kalau salamun, begitu pula kaedah bahasanya salamun ya. Semoga anda semua selalu dalam keadaan sejahtera, aman, sentosa, terhindar, terlepas daripada mara bahaya. Karena begitulah salamah. Salamah keterhindaran dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini berbeda nih. Dan salam Nabi Muhammad kan salam juga dulu, assalamualaikum. Jadi qala salamun qaumun munkarun idza dakhalu alaihi, ketika para malaikat-malaikat itu masuk menyumpai menemui Nabi Ibrahim layaknya sebagai tamu, lalu mereka mengucapkan salam. Dan memang begitulah semestinya kalau kita datang bertamu mengucapkan salam, sebagaimana tercantum nanti dalam ayat. Kemudian dibalas oleh Nabi Ibrahim salamun, ditambah dengan qaumun munkarun. Kita lihat terjemahnya di sini, mungkarun yang tidak dikenal atau yang belum dikenal, mungkar yang diingkari. Asing, tidak diketahui, ya diingkari. Diingkari bukan ditolak, tidak dikenal. Dapat pelajaran kita di sini, malaikat-malaikat itu kalau sudah menjelmakan dirinya menjadi makhluk seperti manusia, Nabi pun tidak tahu, kecuali Nabi tertentu. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim dalam sosok bentuk manusia. Orang muda, bagus tampilannya, karena dia bertamu. Ketika menjelmakan diri menjadi manusia, Nabi Ibrahim tidak kenal dia, tidak tahu dia. Kalau anda tahu, tidak disuguhkannya makanan. Ketika malaikat datang bertamu ke tempat Nabi Lut juga tidak tahu. Sehingga Nabi Lut takut. Orang muda-muda, gagah, bagus-bagus, tampan-tampan, maskulin. Ketakutan Nabi Lut, jangan-jangan si orang kampung tahu. Karena orang kampung sana pantang melihat laki-laki yang gagah-gagah. Tapi tadi LGBT, pelangi, homoseksual, liwat. Juga Nabi Lut tidak tahu bahasa itu adalah malaikat. Ketika Jibril datang berkunjung ke sidang Nabi, ke majlis Nabi, nah sahabat tidak tahu juga ini bahasa itu adalah malaikat. Terkenal riwayatnya kan, datang laki-laki bersih, rambutnya hitam, tidak ada tanda-tanda orang jauh dari perjalanan, tidak berdebu, tidak berdekil, tidak kumuh, tidak busuk, bersih, rapi pakaiannya, langsung duduk, dia adunya lututnya dengan lutut Nabi. Sahabat tercengang, siapa orang ini? Kalau di padang pasir, kalau orang jauh, jelas perjalanannya mengakibatkan rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya kumuh. Dikatakan orang dekat sini, tidak ada yang kenal. Tak kenal kan? Kenal. Dikatakan orang jauh, tidak ada tanda jauh dari datang jauh. Jadi malaikat, sahabat-sahabat yang mulia pun tidak tahu jika yang datang itu Jibril. Setelah pergi baru Nabi menerangkan itu Jibril. Berarti Nabi Muhammad pun dikasih keistimewaan. Walaupun malaikat itu sudah menjelmakan diri menjadi berbentuk manusia, Nabi kenal, Nabi Muhammad kenal.
Sementara ada nabi-nabi lain yang tidak kenal kalau sudah menjelmakan diri menjadi manusia. Wallahu a'lam. Barangkali ini salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas ini Nabi Ibrahim mungkarun, salamun, salam untuk kalian. Aku ucapkan salamun, salam aku ucapkan untuk kamu, hai orang-orang yang tidak dikenal. Mungkar, sehingga kalau orang asing, orang tidak lihat, mungkar, tidak dikenal. Kerja-kerja, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, tidak dikenal, timbullah mungkar namanya, diingkari. Ya, karena itu tidak dikenal oleh semua masyarakat, perbuatan jelek itu mungkar. Nah sekarang mungkarun, salamun qaumun mungkarun, ini pelajaran berikutnya. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Faraga ila ahli raga. Raga itu kita lihat dalam kitab bahasa kitanya menyelinap, pergi diam-diam dengan lincah, mengindap-indap, jangan orang tahu kepergian kita. Namanya raga. Nabi Ibrahim juga pernah raga ketika beliau sakit, katanya ini sakim, saya sakit. Kemudian ditinggalkan oleh kaumnya pergi pesta. Kemudian diam-diam raga, beliau diam-diam pergi ke rumah Tuhan itu. Diam-diam menyelinap. Jadi pergi diam-diam menyelinap, tidak tahu orang, atau supaya orang jangan tahu, namanya raga. Nah, ini adab. Faraga, maka Nabi Ibrahim raga, beliau pergi diam-diam menyelinap, cepat lincah, mengendap-endap rasanya untuk supaya jangan tahu tamu dia pergi, menghindari supaya tamu jangan tahu dan agar tamu jangan mencegah dia pergi, sehingga beliau raga. Ini adab kepada tamu. Kalau orang kampung saya kan ditanya kan, "Bah, ndak ke makan dulu, ndak ke minum dulu, ndak pergi ke belakang, bah, ke bawain kopi ndak." Nah, kalau di sini kan pergi, ada tamu pergi diam-diam. Jangan tahu tamu. Nanti kalau tahu tamu tangga cegahnya. Dia juga berbahasa basi. Enggak usah, jangan. Tamu. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Nah, itu kelebihan orang kampung saya. Kalimatnya indak ke makan dulu. Indak dulu. Ya, kalau itu gampang, indak aja lah. Tapi kalau menyuruh orang makan lu. Enggak ada cerita makan lu. Itu yang makan. Jadi yang pertama bahasa basi, yang kedua tegas. Enggak ke makan dulu. Ya. Makan lu. Dah cerita, kau nak boleh pai. Tu baru makan. Jadi bedakan kalimat bahasa basi. Orang kampung saya itu bahasanya halus tapi agak kasar. Kasar. Dan saya termasuk orang kampung. Nabi Ibrahim tak berbahasa basi, langsung nyelinap. Jadi bagusnya ketemu ya, nyelinap pergi. Dimakan tak dimakan tu persoalan kedua. Bah, kena ambil minum cah. Janganlah ditawari. Pasalnya suka tidak suka, ketujuh tidak ketujuh, dimakan atau tidak dimakannya, suka tidak. Orang rumah jangan kode-kode lo suami ya. Jadi betul. Nampak sini tamu kan. Betul bisa dekat suaminya. Alatan ayah itu terdengar di tamu nam PK mau diambil kau Malaysia lah. Nak ambil sebentar. Kalau bukan PK-nya ini PK itulah. Bukan PK yang di Indonesia. Itu isyarat raga, faraga, maka lalu dia raga pergi diam-diam menyelinap. Istilahnya raga itu pergi menyelinap lincah, jangan lama-lama supaya orang jangan tahu. Itu adab.
Kira-kira itu kesimpulannya. Faraga ila ahli, menemui keluarganya. Ya sebagaimana biasalah, menemui keluarga, menyuruh keluarganya menyiapkan segala sesuatunya. Kalau di sini namanya ijlin samid. Ijl anak sapi, samin gemuk. Dalam surat Hud namanya haniz. Haniz, ha nun ya zal, haniz, yang dipanggang, yang dibakar. Kalau orang memang guliang. Guliang, kambing guliang. Saya tidak tahu lu kambing guliang, kiranya kambing itu memang diputar-putar. Nah, guliang. Kambing guliang. Dia pun tahu namanya itu ayam guliang. Ayam panggang, putar-putar. Dibalik-balik Dibalik-balik cuma memanggang, rupanya itu dia. Hanis, yang dipanggang, yang dibakar, diguling-guling. Jadi hanis yang dibakar, bi ijlin samin, dua. Beliau datang mempersiapkan segala sesuatunya, pergi menemui keluarganya karena tamu datang. Yang beliau suguhkan adalah ijl. Ijl kambing muda, bukan kambing tua. Tiba-tiba ayamnya memang ayam baru, bukan ayam dalam resai. Ini menunjukkan yang akan disuguhkan itu memang yang terbaik tamu. Yang akan disuguhkan yang terbaik kepada tamu. Sifatnya pertama samin, dan kambing bakar atau sapi bakar itu lebih enak bagi orang sana. Pertama samin, yang kedua hanis. Maka setelah selesai beliau datang membawa ijil. Ijil anak sapi yang gemuk dan sudah dibakar. Ini makin menegaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu suka dengan tamu dan gembira dengan tamu. Dulu guru-guru saya pernah juga berguru. Paling tidak guru masyarakat. Di sesuatu orang ada namanya kamar tamu, ruang tamu, kursi tamu. Kemudian segala sesuatunya kalau tamu datang ada spesial di setiap orang. Ini gelas untuk tamu, gula, kopi, teh untuk tamu. Ini tamu nanti nak kerja posoh lah. Tahu kerja posoh? Poso ko bahasa Arab ko. Tidak berdantang. Karena ada kami ku kalau berdantang ada puat anda bangi belakang. Dah ke tamu diam-diam mangke. Apa bunyi belakang. Jali saya dabu-dabu meri trompa atau bunyi balago ya bantu ndak ketujuh orang awak datang. Perasaan tamu dijaga. Kata kaji-kaji siswa ni kita dengar, ya piringnya, cangkirnya, galihnya disediakan di tempat khusus. Datang tamu mereka ambil. Kita tak bunyi-bunyi lah. Lah bersih. Itu kan Nabi menyuruh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ikram, memuliakan tamu. Kenapa dikaitkan memuliakan tamu dengan iman kepada Allah? Cukuplah Allah saja yang akan balasi. Iman kepada akhirat, karena balasan itu di akhirat. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, memuliakan tamu. Berarti yang akan memuliakan tamu sebagaimana mestinya adab-adab menyambut tamu adalah orang-orang yang betul beriman. Kalau tidak, banyak perhitungannya. Kadang tangkanya lakinya atau laki bini tangka. Tak ada yang ke tangan, tak ada. Hang ke cari. Pakai lu, tak ada yang pakai je. Apa tangka lah kang, terangan di tamu. Jadi kalau yukrim daifah, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Bagaimana? Itu tadi. Hak tamu di rumah kita ada. Dia berhak minta makan, berhak minta nasi, minta minum. Dia berhak diinapkan selama 3 hari 3 malam. Iko yang kadang-kadang api cok terabaikan. Haknya ada, haknya dilayani.
Makanya ketika Nabi Musa dengan sang guru fantalaka, keduanya berangkat, kemudian masuk kepada suatu perkampungan, mereka minta dilayani sebagai tamu. Karena memang hak tamu minta dilayani. Tidak dilayani orang, itu sudah kafir. Tapi tamu ku dua loh, tamu agung dan tamu jagoan. Kalau tamu jagoan ku bakal lalaran, sudah tamu. Tiap minit tiba di rumah tu nak tamu. Ini tamu lah yang sepeda datang. Tentu ada juga adab bertamu kan. Ada yang beritahu, yang tidak beritahu. Sebagusnya kita jangan bertamu di jam-jam yang ketika itu orang tidak siap untuk menerima tamu. Pagi, tengah hari, kailulah, dan malam. Kalau datang ke rumah orang di tengah-tengah di waktu-waktu tersebut, kasih tahu orang. Boleh saya datang pagi ini, baru. Boleh saya nanti siang, baru tahu. Boleh nanti saya ke rumah sudah isya, kasih tahu. Jangan merongoh saja nanti orang tidak siap menerima, kita marah. Tidak ada pula adab bertamu. Nah, sekarang kita ke sini lagi. Rupanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajari kita bagaimana mestinya mempersiapkan untuk tamu. Namanya kan di ayat namanya nuzul. Allah sendiri telah mempersiapkan segala satunya untuk tamu-tamu istimewa, itu hamba-hambanya yang bertakwa. Nuzulan bima kanu ya'malun, atau nuzulan min ghafurir rahim, atau hada nuzuluhum, sesuatu yang telah dipersiapkan untuk kedatangan tamu, lalu ketika datang disuguhkan. Namanya nuzul. Nuzul. Kalau kita meniru Allah seperti itu, ya berarti kita harus ada bersiap selalu. Kalau kita termasuk orang yang sering tamu, kan min sa'adatil mar'in. Termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah mempunyai rumah yang lapang. Kan 3 kebahagiaan seorang. Mempunyai rumah yang lapang, itu tandanya dia sudah siap untuk didatangi tamu-tamu. Jadi kalau kita termasuk orang yang banyak tamu dan sering datang tamu, nah si istri atau keluarga atau pelayan pembantu, dia harus sudah ada nuzulnya. Nuzul, segala sesuatunya telah dipersiapkan, nanti datang tamu, tinggal itu dia. Allah begitu. Belum masuk surga kita sudah disiapkan surga. Sudah disiapkan segala sesuatunya di situ. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbi bashar. Yang belum pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di agak-agak, di pengana, di angan-angan. Apa itu? Segala sesuatu yang Allah surprise. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan. Kalau begini ceritanya, mau kita sering-sering bertemu nih. Nabi Nuh makan kesenangannya dengan tamu, beliau doakan tamu. Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Siapapun yang datang bertamu ke rumah beliau, beliau doakan agar Allah mengampuni dosanya. Bukan ke rumah saya, ke rumah Nabi Nuh. Ke rumah saya sering-sering jangan. Karena tamu yang datang ke rumah saya sering bakhil juga, dari bawahnya saja itu kupuk kalian. Tidak imbang kan? Sini lagi. Faraga ila ahlihi, beliau datang menyelinap, pergi diam-diam menemui keluarganya. Setelah itu ja'a bi'ijlin samin. Berapa lama? Saya tahu berapa lama beliau menyediakan atau keluarga beliau menyediakan, tidak tahu. Dari kisah itu yang penting beliau datang membawa ijlin samin, daging anak sapi gemuk yang sudah dibakar masak. Faqarrabahu, maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam faqarrabahu ilaihim,
beliau qarraba, mendekatkan hidang itu ke hadapan para tamu-tamu. Sekali lagi kita tidak tahu tamu itu berapa orang. Nabi Ibrahim menyuguhkan, mendekatkan kepada tamu-tamu, pada apa? Faqarrabu ilaihim, kepada tamu-tamu yang kita tidak tahu. Lupanya Nabi Ibrahim masih belum kenal dengan tamunya. Qala ala ta'kulun. Beliau berkata, ala ta'kulun. Mengapa kalian tidak memakannya? Karena belum disentuh. Saya baca dalam beberapa penjelasan ulama, rupanya pertama makanan kalau tidak disentuh oleh tamu di zaman itu, di ketika itu, tandanya ada sesuatu yang tidak bagus. Itu syarat di zaman itu, ketika itu, dan kebiasaan semasa itu. Kalau dihidangkan makanan, walaupun enak atau bagaimana, tamu diam saja. Tidak ada tanda-tanda apa? Mengari apa nak? Orang tak dalam bahasanya lah mengari je. Atau menjelit lidah. Tuan rumah kadang-kadang tak peka lah. Ini tak ada tanda-tanda. Ini suatu bisyarah juga, tapi bisyarahnya bukan menggembirakan, hal yang tidak menyenangkan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim merasa khawatir, takut. Yang kedua, maknanya memang apa yang dibikin Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak enak, sehingga beliau juga merasa, kenapa tamu ala takulun, kenapa tidak dimakan, kalian tidak makan. Dua itu. Pertama, ketakutan beliau. Aujasa, beliau ajasa dia. Qala ala takulun fa'ujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan rasa takut aujasa. Ada menyelinap di perasaan beliau, ada apa? Ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kenapa tidak disentuh hidang? Kalau di kaum perempuan itu dampuan-dampuan sangat kepada orang baru. Datang mertua ke rumah kita berkunjung. Suami kita masih sebulan baru kita miliki. Datanglah keluarganya. Dia ingin makan di tempat awak. Ingin makan ziko di menantu baru joko masak belakang katangan itu dampuan-dampuan dah. Ndak icaliaknya dimintu atau dipawak sambawa. Itu ada cameh takui kurang. Kecian kurang kunyit kunyang, kecian kurang lado lah sirah. Di kecian ndak baraya tu berkuah. Cameh-cameh. Jasa. Menyembunyikan rasa. Apa-apa. Tapi kalau kami larasan kau dak sentuh memang lidah lamba ya. Kami nuntu ka kalau ndak lama le makji ya, tanda ndak sambat lama lidah ku lah hamba lah kebal. Lah ndak marasul. Pandai-pandai melor nak puan mencari nama baru. Begitu. Aujasa, menyembunyikan. Jadi aujasa menyembunyikan rasa takut. Kenapa ndak disentuh atau ndak dimakan? Pertama, gejala ada ini berita yang tidak baik. Kalau bahasa awak, nak kami nak makan, kami nak makan kau terus kata, itulah aku nak disentuh. Yang kedua, memang makanan itu sendiri atau sikap Nabi Ibrahim atau cara Nabi Ibrahim menyambut tamu yang bikin tamu ndak kepada makanan. Menimbulkan aujasa minhum khifah. Beliau menyembunyikan rasa daripada mereka itu, rasa khifah, rasa ketakutan. Aujasa saja sudah menyembunyikan ketakutan, ditambah pula khifah. Khifah takut. Jadi balaka beliau menyembunyikan dalam hati beliau dari beliau daripada minhum, daripada mereka, supaya tahu di hati mereka rasa takut, di hatinya rasa takut. Aku namanya kalau bahasa awak nan cako came badampuan-dampuan darah
keluar palu apa namanya? Palu angin, palu dingin. Kalau takut ya palu dingin. Camnya palu dingin. Biasanya kalau basah baju. Bayang salah menantu sebulan baru. Kalau menantu lapuk kau nak makan nanti tu je orang. Aras. Takut je. Rasa itu di tamu. Jadi nampak sekali kita ajaran sendiri bagaimana mestinya agar tamu itu senang, nyaman, gembira, suka dengan makanan kita. Saya bukan menyindir perempuan, tapi memang perempuan harus menyiap ke belakang. Kalau beriman kepada Allah hari akhir, betul-betul bikin nyaman, senang, bikin kerasan, suka tamu yang datang. Persiapkan. Semenjak tempat, ruangan, makanan, gelas. Itu kadang-kadang lah bakuyan banyak balik tu tamu. Tahu bakuyan? Tidak. Bakuyan tu tiba di randang lawa bulu bakuyan. Abangnya ini balik. Yang ketamu nak ancak. Tiba di kerupuk lawan plastik. Ngaji. Lawan plastik kerupuknya kan malah. Ikutian seketik tu pura-pura anu saja. Itu syarat. Jadi jeli lu lah matuak mencari tamu. Allah paling tahu. Makanya katakan beriman kepada Allah memuliakan tamu. Allah paling tahu siapa yang betul-betul memuliakan tamu, siapa betul-betul yang mempersiapkan salah satu untuk tamu. Baik. Jadi faujasa min khifil qalu la takhaf. Lalu mereka cepat qalu la takhaf. Di sini juga tamu punya suatu kepekaan ajarannya. Bagaimana kegelisahan rumah bisa jadi mereka ada sesuatu sehingga orang rumah gelisah atau tidak nyaman atau tidak tenang, atau orang rumah tempat kita berkunjung sudah sebentar melihat dinding atau bagaimanalah, atau ada ini tamu juga PK lo, kadang-kadang tamu ku nak PK lo, kurang lah 7,5 kali ku nyo nak PK lah. Aku tamu nak punya perasaan. Ini orang kadang-kadang tak kuat nuku ya. Kadang-kadang duduk tak tenang. Orang kalau lama ku tu rumah tak lihat. Pura-pura carinya anak mana cukup. PK lo tamu ke. Nah malaikat, walaupun malaikat PK ya, kecemasan, ketakutan Nabi Ibrahim ditangkap. Oh, jangan takut. Qalu la takut. Mereka berkata la takut. Jangan takut. Ditangkap oleh mereka takut. Pertama ketakutan tidak disentuh. Baru ketika itu dia memperkenalkan di. Lalu ketika itu makan ini Nabi Ibrahim itu tercangang. Oh. Cuman ini pula untunglah dalam hadis-hadis dikatakan bahwa siapa yang berniat untuk niat yang baik, niat saja sudah dicatat, apalagi sudah dilaksanakan. Walaupun disentuh tidak disentuh, dimakan tidak dimakan, itu lain pula perkaranya. Yang jelas persiapannya sudah dinilai mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya malaikat tidak menekan, ya jelas. Kata malaikat, qalu la takhaf. Sampai ceritanya malaikat itu memperkenalkan diri. Kami malaikat datang ke sini dan seterusnya. Intinya wa basyaruhu, itu intinya. Dan basyaru, mereka menyampaikan, memberikan kabar yang menggembirakannya. Bisyarah namanya. Bisyarah itu kulit, misalkan. Basyar. Jadi sesuatu kabar, info, berita yang disampaikan nampak di wajahnya kegembiraan atau kesedihan. Namanya bisyarah. Bisyarah dua. Ada bisyarah itu yang menggembirakan, ada bisyarah yang mencemaskan, menakutkan. Bisyarah. Kenapa bisyarah ya? Nampak di kulit itu tanda gembira, senang, suka, atau nampak takut. Jadi apapun berita yang kita sampaikan nampak di wajahnya. Bisyarah namanya. Kecuali kabar gembira atau kabar petakut. Kalau kabar petakut bisyarah juga. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Di sini
kabar gembira. Fabasyaruhu, maka lalu malaikat basyaru mereka malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepadanya Nabi Ibrahim, bahwa beliau akan dikurniai oleh Allah bigulamin alim, seorang anak yang sangat alim dalam ilmunya. Alim bukan alim tapi alim, ini betul-betul berilmu. Itu Nabi Ishak. Nampak sekali di sini bahwa anak itu anugerah, bukan kepada ibu dan bapa. Termasuk kecerdasannya juga anugerah. Betul-betul anugerah anak. Perempuankah, laki-lakikah, atau kedua-duanya Allah kasih, itu betul-betul anugerah. Ketemu nanti dalam surah Az-Zukhruf, tak salah. Betul-betul anugerah. Di sini juga nampak kita pelajaran dalam kisah-kisah yang lain. Sedikit lagi, 1 menit lagi. Nabi Ibrahim kan kita tahu sudah istri beliau Sarah itu mandul. Latar belakang makanya Sarah menghadiahkan Hajar yang diperoleh daripada Raja Mesir. Raja Mesir atau seorang raja kan menghadiahkan kepada Sarah seorang perempuan, karena dia takut kepada Sarah, juga kagum. Raja ini tak bisa menyentuh Sarah. Katanya, ini bukan manusia, ini setan yang kalian bawa ke sini. Tidak bisa dia menyentuh Sarah. Panjang ceritanya bagi ahli cerita. Karena saya bukan ahli cerita, tidak bisa panjang. Dikasih Hajar, lalu Hajar ini dihadiahkan pula oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim untuk istri. Apa latar belakangnya? Kan tidak beranak. Ini sampai usia sekian tidak beranak. Kelahiran anak yang diharapkan itu namanya berita gembira. Maka mereka datang menyampaikan berita gembira akan memperoleh anak yang alim. Ketika itu istri beliau sedang berada di pojok, ya. Rupanya kaum wanita ini semenjak dulu kala sampai sekarang hampir mirip sama. Suka nyelinap di pojok mendengarkan pembicaraan udawak ya kawan-kawannya. Ini saya baca sini. Rupanya di pojok sudut di balik tirai, telinganya sebelah agak teleng. Bukan kita sekarang juga, tapi rupanya semenjak dulu sudah begitu. Ada apa tamu? Apa yang dibicarakan? Ketika tamu mengasih kabar gembira bahasa akan lahir si Sarah beranak, yang tua beranak. Tiba-tiba dia muncul. Kan datang munculnya Pak Aqbalati, kan datang istrinya datang tanpa sadar, dia datang tadi diam-diam fi sarratin. Sarah itu memekik tertahan namanya. Bukan Sarah, kalau Sarah nama istrinya Sarah. Ya Sarah itu pekikan tertahan. Ya cobalah perempuan memekik sedikit seperti itulah, pekik gembira. Saya tidak bisa pula menirukannya bagaimana, atau apa, saya tidak tahu. Pokoknya pekikan seorang wanita tanda gembira, spontan, tanpa diajan. Kalau sekarang kan diajan-ajan supaya viral. Tidak diajan-ajan karena merasa gembira, tercengang, merasa heran juga sambil sarrat. Sarrat itu artinya apa ya? Menampar. Fasakat, nampar. Menampar, menepukkan kepada sesuatu namanya sakat. Jadi sakat, fasakat wajah, menamparkan telapak tangan ke tempat yang lebar. Ini sakat. Kalau ke pipi kan, menampar pipi itu dua hal. Pertama, apakah saya bermimpi? Tidak, terbangun. Dan menampar pipi itu bagi perempuan terkadang menunjukkan suatu histerisnya.
Faja'at faqbalat imra'atu fasarrat fi sarratin fasaqat wajah. Dalam keadaan agak terpekik, bukan menjerit, lalu dia menampar wajahnya sendiri. Dalam bahasa sarahnya, qalat, dia berkata, ajuzun aqim. Dia ajuz, perempuan tua yang aqim, yang mandul lagi. Jadi dia tercengang. Nah, ada ayat lain nanti kita sambung. Malaikat menimpali, ata'ajabin. Apakah engkau merasa heran, tercengang tentang kekuasaan Tuhanmu? Janganlah ta'ajabin, jangan rasa heran. Karena waktu kita sudah habis ini, kita garis bawahi sampai sini. Yakni poin-poin yang telah kita garis bawahi, apa petunjuk-petunjuknya tadi yang sudah kita ada 5 petunjuk. Minimal 5 petunjuk di sini. Pertama, kadang-kadang kita disukai memancing orang supaya ingin tahu, namanya hal. Juru dakwah, para mubali, para alim, para guru, para ustadz, kadang-kadang dia juga harus melemparkan pertanyaan kepada jamaahnya atau muridnya atau audiennya atau lawan bicaranya agar dia terpancing keinginan tahu, namanya hal. Satu. Yang kedua, ayat ini kepada Nabi hiburan tadi, bujukan tentang Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Jadi pengingkaran kaum beliau, tidak percaya kepada hari kiamat, hari kebangkitan, lalu dikatakan Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Berkuasa. Nampak di kisah Nabi Ibrahim. Kemudian tentang tamu bertamu dan menyambut tamu. Kemudian lagi tentang malaikat yang tidak dikenal. Siapapun tidak bisa melihat malaikat kalau dia sudah berubah sosoknya menjadi manusia, kecuali hamba-hamba Allah tertentu. Dan kecuali orang Indonesia, karena orang Indonesia sering melihat malaikat Jibril. Nah, itu hebat orang Indonesia. Bahkan ada perempuan yang mengaku Jibril. Nah, hebat. Kecuali orang Indonesia yang mengaku dia melihat Jibril dan kadang-kadang dia mengaku Jibril. Bahkan di Indonesia ada bapak Jibril. Namanya Abu Jibril. Bapak Jibril. Kemudian sini juga bagaimana mestinya tamu ketika bertemu. Kemudian bagaimana menghadapi tamu, menyuguhkan kepada tamu. Bagaimanapun rasa itu tidak bisa disembunyikan, nampak di wajah. Rasa takut Nabi Ibrahim. Kemudian namanya di sini nampak kita bahwa Allah Maha Kuasa, Maha segala-gala. Walaupun Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya juga sudah tua, kalau dia berkehendak tidak bisa. Kalau mandul itu kan yang menetapkan perempuan mandul jika Allah sesuai dengan kebijakan Allah. Surah Asy-Syura ya. Yang menetapkan perempuan mandul ya. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inata wa yahabu liman yasha'u dzukura. Az-dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatan wa yaj'alu ma yasha' aqiman. Surah Asy-Syura ya. Dia juga menjadikan siapa saja yang dikehendakinya sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya, ada yang akim. Tapi yang akim pun jika dia berkehendak bisa menjadi beranak. Akim itu kan mandul. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim terkenal ya. Akim mandul, tetapi kalau dia berkehendak dan manusia itu hambanya terus-menerus memohon kepada Allah, satu saat jika dia berkehendak, orang hakim pun jadi beranak. Kalau dia berkehendak, itu kan kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad. Jangan itu terlalu bersedih dengan sikap kaummu. Lalu Allah ceritakan kisah kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim dan bagaimana kuasa Allah kepada Nabi Ibrahim. Semoga ada faedahnya bagi saya, dan saya juga berdoa mudah-mudahan ada juga faedah manfaatnya untuk kita semua. Amin. Diakhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.